Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1026. Bagi orang awam, jika peluru mengenai lutut, pada dasarnya salah satu kakinya akan cacat. Namun untuk tulang aneh Chen Feng, peluru ini hanya merusak dagingnya. Meski berdampak, namun tidak membatasi aktivitasnya. Dan sekarang, meskipun dia dibatasi oleh jarum penyegel tulang, kekuatannya tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Tapi bagaimanapun juga, karena lagu naga emas Jiu Qiansui muncul di dunia ini, skill nasional tradisionalnya Purgatory Devil May Cry tidak lagi di penjara. Menggunakan Devil's Cry of Purgatory, ditambah dengan kekuatan saat ini, dia bisa merajalela di Hongmen tanpa hambatan apapun. Satu-satunya ketakutan mungkin adalah Balrog. Tapi Balrog tidak ada di sana, saat ini dia tak terkalahkan. Selain itu, penyerangan terhadap garasi bawah tanah dan pengepungan rumah Jin Wang semuanya disebabkan oleh orang Hongmen. Hong Liantian menantang garis besarnya berkali-kali, dan orang ini harus dibunuh untuk membangun kekuasaannya. Tubuh Crazy Chen tiba-tiba bergoyang seperti zombie. Aura hantu di tubuhnya menekan segalanya dengan ngeri. Menghadapi lingkaran di sekitarnya, dia merasa seperti berada di tempat yang sepi. Bila putih di tangannya berubah menjadi senjata haus darah. Orang berkulit gelap, pedang haus darah. Seperti setan dari neraka, berjalan di dunia. Jatuh ke tanah, orang terus berjatuhan ke tanah. Suara ratapan para murid Hongmen mulai terdengar satu demi satu setelah beberapa saat. Kelompok orang ini sangat tak tertahankan di depan Chen Feng. Dia benar-benar hancur oleh kekuatan tempur Chen Feng yang menakutkan. Akhirnya, selusin pria bersenjata mulai menembaki Chen dengan ganas. Tapi saya melihat hantu, tubuh Chen Crazy berayun aneh, sekeras apapun peluru ditembakkan, Chen Crazy tidak bisa terkena. Pada saat yang sama, orang-orang bersenjata ditembak dari arah yang tidak diketahui. 1, 2, 3, setelah beberapa saat, hampir semua pria bersenjata dibunuh oleh penembak jitu. Ekspresi Hong Liantian berubah drastis, dan dia merasa lebih sedih dan marah saat melihat murid-murid Hongmen jatuh ke tanah satu persatu. Dia berteriak dengan keras, para murid Hongmen mematuhi perintah dan mengepung Chen Feng tanpa membunuhnya. Para tetua dari 5 elemen dan 4 kepala aula membunuh Chen Feng. Meskipun Chen Feng tidak membunuhnya sepenuhnya, semua orang dan Chen Feng orang Hongmen murid yang bertarung semuanya cacat. Hong Liantian memahami bahwa murid biasa dengan kekuatan tempur rendah ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Chen Feng. Tidak ada gunanya menyerang dan membunuh lagi. Kita hanya bisa mengandalkan para tetua dan master aula yang luar biasa ini untuk menyerang Chen Feng dengan jumlah mereka. Hanya dengan cara inilah kita bisa mempunyai kesempatan. Di 4 panggung seni bela diri, murid-murid Hongmen dengan warna berbeda datang dari 4 pintu masuk utama Hongmen. Aula Chidori yang hijau dipimpin oleh Qian Yi yang berjanggut. Aula ular tian hitam dipimpin oleh Lin Dong yang muda dan berbakat. Aula harimau naga ungu, pembunuh yang menyerang Ning Sui di tempat parkir datang dari aula ini. Kepala aula bertanya pada Tian Wen, seorang pria dengan mulut lancip dan pipi monyet. Terakhir ada Ru Yitang berwarna merah yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Pemimpin aula adalah seorang wanita jahat dengan rambut pendek tajam bernama Zhao Yuhan. 4 master aula dan 4 tetua semuanya memiliki kemampuan luar biasa. Yang terlemah juga seorang master, dan yang terkuat juga memiliki 2 grandmaster. 8 orang mengepung Chen Feng dengan momentum yang besar. Tapi Chen Feng berdiri diam, temperamen gelapnya masih menekan segalanya. Hei! Di bawah suasana tegang dan menyedihkan, Chen Feng tiba-tiba tertawa aneh. Senyumannya aneh dan tawanya pelan. Di tempat yang sunyi, tawa bergema dengan santai. Kedengarannya menyeramkan di telinga dan menakutkan di hati. Kalian 8 pecundang, ayo bersama. Dengan mata tegas, Chen Feng mencibir, dengan sikap mendominasi tentang siapa lagi yang lebih baik dariku. Sejak dibebaskan dari penjara, dia menekan dirinya sendiri karena berbagai alasan. Perasaan itu tidak menyenangkan. Sekarang Qinzi sudah stabil di belakang, datang ke Yanjing harus dianggap sebagai momen balas dendam terakhirnya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan dan disembunyikan. Meskipun kekuatannya masih belum sepenuhnya keluar, dia sekarang menunjukkan dirinya yang tak terkalahkan dan bisa menggunakan pedang dengan tidak hati-hati. Jika seseorang menghalangi jalan seseorang, dia akan membunuh seseorang. Jika Buddha menghalangi jalan, dia akan membunuh Buddha. Jika orang Hongmen berani memprovokasi dia,
dia sendirian akan menghancurkan manajer puncak Hongmen. Biarkan seluruh warga Hongmen hancur total. Bocah sombong, kamu terlalu sombong, ayo kita bertindak. Dihasut oleh kata-kata mengejek Chen Feng, Sun Yan berteriak dan bergegas keluar lebih dulu. 7 orang lainnya mengikuti dari dekat dan menyerang satu demi satu. Pukul telur ke batu. Chen Feng mencibir dengan jijik dan mengangkat matanya dengan penuh niat membunuh. Dalam sekejap, aura hantu hitam menjadi lebih kuat, dan dia bahkan membangkitkan energi yang sangat menakutkan dan tajam di sekujur tubuhnya. Kamu yang pertama mati. Dia adalah orang pertama yang menatap Sun Yan, dan dengan kilatan hantu di tubuhnya, dia datang tepat di depan Sun Yan. Pukulan mengerikan melayang keluar. Sun Yan kaget dan memblokirnya dengan kedua tangan. Seluruh orang itu terbang seketika, menjatuhkan Lindong di belakangnya ke tanah. Wow! Sun Yan memuntahkan seteguk darah. Lengannya tergantung dan gemetar, dan semua tulang di dalamnya patah. Sampah. Chen Feng mencibir dan memutar matanya sedikit. Zhao Yuhan, yang memegang pisau, menyerang dari belakang, dan Mu Sen, tetua Muxing yang pandai menyembunyikan senjata, juga menggunakan 3 bilah terbang. Tapi Chen Feng tidak mengelak atau mengelak, dan tidak peduli sama sekali dengan serangan kedua orang itu. Membuatmu sombong. Zhao Yuhan diabaikan, rambut pendeknya berkibar. Pisau panjang di tangannya menyayat leher Chen Feng. Namun, saat pisau panjang itu hendak mengenai daging Chen Feng, pisau panjang itu tiba-tiba berhenti. Sepertinya dia ditahan oleh kekuatan yang kuat, sehingga sulit untuk bergerak maju. 3 bilah terbang Mu Sen juga berhenti secara misterius di depan dada Chen Feng. Seperti burung yang jatuh ke tanah. Apakah kamu layak bermain dengan pisau? Chen Feng berbalik dengan dingin, dan dalam sekejap, aura yang dia bangkitkan menjadi lebih kuat. Pedang panjang Zhao Yuhan patah dengan suara, bang. Ini. Zhao Yuhan terkejut. Ketika saya menatap mata Chen Feng lagi, saya hanya merasakan satu perasaan, yaitu keputusasaan. Ini pedangnya. Tubuh Chen Feng tiba-tiba muncul kembali seperti hantu. Bahunya menggunakan kekuatan yang menakutkan untuk menjatuhkan Zhao Yuhan. Dia menjentikkan pedang putih itu dengan santai, dan pedang putih itu langsung menyusul Zhao Yuhan dan melingkari leher Zhao Yuhan. Zhao Yuhan terjatuh ke tanah dan tidak bergerak. Dan ada garis merah tepat di leher putih halusnya. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang yang menyerang dengan senjata tersembunyi. Setelah membunuh Zhao Yuhan, Chen Feng segera mengincar Mu Sen. Melihat hal tersebut, Mu Sen langsung ketakutan. Berbalik dan lari. Orang di depanku hanyalah iblis. Mau lari. Crazy Chen sedikit membungkuk, seperti pegas, dan terbang dengan suara, pop. Dia berlari sangat cepat seperti burung hantu malam. Dalam beberapa langkah singkat, dia berhasil menyusul Mu Sen. Kemudian dia melompat tinggi, dan seluruh tubuhnya benar-benar meluncur di udara. Setelah meluncur 3 atau 5 langkah, kaki kanannya tiba-tiba terjatuh. Seperti meteorit, jatuh ke dunia. Melangkah ke puncak ilahi. Ah! Mu Sen menatap Chen Feng di udara, kakinya kaku dan sulit digerakkan. Berteriak ketakutan. Kemudian, sebuah kaki besar menginjak dadanya dengan keras. Terjadilah ledakan. Dada Mu Sen langsung tenggelam. Adapun dia, darah muncrat dari mulutnya dan tubuhnya membentur tanah dengan keras. Sebuah lubang dibuat langsung di tanah. Mu Sen mati. Bab 1027. Chen Feng benar-benar melepaskan dirinya dan sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Menghadapi para tetua dan ketua Aula Hongmen, dia langsung melukai 1 orang dan membunuh 2 orang. Dan dalam pertempuran berikutnya, dia tetap menakutkan. Bilah putih di tangannya juga menunjukkan sisi haus darahnya. Lindong, pemimpin Aula Ular Surgawi, dan Leng Yan, tetua elemen api, keduanya tewas di bawah pedang tangan kosong Chen Feng. Namun Chen Feng sendiri tidak mengalami kerusakan sama sekali. Kedelapan orang ini bekerja sama untuk mengepung Chen Feng untuk waktu yang lama, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyakiti Chen Feng sama sekali. Ini. Hong Liantian benar-benar tercengang. Orang Hongmen yang bermartabat dipukuli dan dibunuh hanya oleh 1 orang dengan cara yang memalukan. Yi Daozi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan menyesal, "Tuan, saya sudah bilang di awal bahwa Anda harus berhati-hati saat membunuh Chen Feng, tapi sekarang kita telah sepenuhnya dibunuh oleh si idiot Luo Yao ini." Vitalitas seperti itu karena cedera serius, kekuatan Hongmen telah sangat berkurang, dan tidak diketahui kapan akan dipulihkan. Sebagai wakil kepala Hongmen, saya merasa sangat patah hati. Diam.
Meskipun Yi Daozi benar, Hong Liantian tidak mengakui kesalahannya. Dia tampak galak dan berkata dengan marah, saya harus memotong Chen Feng hidup-hidup hari ini. Warisan Hongmen tidak pernah begitu memalukan. Dia harus mendapatkan kembali wajah yang hilang itu. Menurutnya, selama Chen Feng terbunuh, semuanya bisa dibatalkan. Wakil Tuan Narsisus, pergi dan tanyakan pada Yan Mo dan Dong Fangli yang lebih tua, dan berjanjilah pada Yan Mo bahwa selama dia membunuh Chen Feng, aku akan menikahkan putriku dengannya. Dalam situasi saat ini, hanya Yan Mo yang memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Chen Feng. Dan Yan Mo, hantu tua ini, meskipun dia adalah tetua Hongmen, seringkali tidak mendengarkannya. Ia tahu Enma sudah lama mendambakan kecantikan putrinya. Untuk membunuh Chen Feng dan mengembalikan martabat Hongmen, dia mempertaruhkan nyawanya. Baiklah, Master Sekte, saya akan segera pergi. He Suixian mengangguk dan meninggalkan medan perang. Di tempat tersebut, Chen Feng masih membunuh semua orang. Dengan satu gerakan, Raja Neraka mengarahkan senjatanya, membunuh Qian Yi, pemimpin Balai Seribu Burung. Dari 8 orang yang mengepungnya, hanya tersisa Xiang Wentian, pemimpin Aula Naga dan Harimau, dan Yun Xianger, tetua elemen air. Namun kedua orang ini benar-benar terintimidasi oleh kekuatan bertarung Chen Feng dan tidak berani bergerak lagi. Chen Feng mencibir dan mengangkat matanya. Matanya langsung tertuju pada Hong Liantian. Saat ini, dia juga kehilangan minat untuk membunuh Xiang Wentian dan Yun Xianger. Tubuhnya bergerak maju dengan gesit, menuju Hong Liantian. Dia mendatangiku. Melihat ini, Hong Liantian panik dan mundur. Dia tersandung kursi dan jatuh ke tanah karena panik. Alasan mengapa dia menjadi pemimpin sekte bukan karena kecakapan bertarungnya yang luar biasa, tetapi karena nama belakangnya adalah Hong dan dia adalah putra dari pemimpin sekte sebelumnya. Meskipun ia berpengetahuan tentang berbagai seni bela diri. Tapi dia hanya di level master, dan sama sekali tidak peduli pada Chen Feng. Saat ini, masih ada waktu sebelum kedatangan Balrog dan pasukan timur. Dia tidak bisa menahan Chen Feng sama sekali dan buru-buru berteriak, Yi Lao, hentikan Chen Feng secepatnya dan selamatkan aku. Mendengar teriakan minta tolong Hong Liantian, Yi Daozi mengerutkan kening dan tiba-tiba 2 pisau pendek jatuh dari lengan bajunya. Dia melompat ke depan, mengayunkan pisau pendeknya, dan menyerang Chen Feng secara langsung. Bagaimanapun, Hong Liantian adalah pemimpin sekte tersebut, jadi dia tidak dapat membantunya. Paling tidak harus ditunda sampai Balrog tiba. Mata Chen Feng sedikit berubah, dan cahaya dingin bersinar ke segala arah. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, dia langsung menggunakan pedang putih itu untuk memotong salah satu belati Yi Daozi. Segera, dengan postur yang galak, dia menyerang dan membunuh Hong Liantian lalu pergi. Bantu aku, bantu aku. Hong Liantian duduk di tanah, menendang kakinya ke tanah, dan terus mundur. Melihat pedang putih itu datang, aku merasakan hawa dingin di hatiku dan secara naluriah mengangkat tanganku untuk memblokirnya. Tapi dia melihat Yi Daozi, memegang pisau pendek dengan palang, untuk menetralisir sementara serangan Chen Feng. Yi Daozi berdiri di depan Hong Liantian. Meskipun dia panik, wajahnya tetap tenang. Chen Feng, itu saja. Kamu telah membunuh begitu banyak orang di Hongmen kami dan kamu ingin membunuh pemimpin sekte kami. Apakah kamu takut seluruh warga Hongmen akan membalas dendam kepadamu setelahnya? Yang hadir hari ini bukanlah seluruh kelompok Hongmen. Kekuatan gabungan warga Hongmen di dalam dan luar negeri beberapa kali lebih besar dari ini, dan lingkup pengaruh mereka bahkan lebih luas. Apakah kamu tidak khawatir tentang pembunuhan tanpa akhir? Terlepas dari apakah itu dapat menakuti Chen Crazy, setidaknya itu dapat menundanya untuk sementara waktu. Mendengar ini, Chen Feng tertawa dan berkata, apakah kamu sedang bercanda? Tujuanku adalah membunuh Hong Liantian dan menghancurkan Hongmen. Jika aku khawatir dengan balas dendammu, aku tidak akan melakukannya. Selain itu, saya telah membunuh begitu banyak elit Hongmen. Bahkan jika saya membiarkan Hong Liantian pergi, orang Hongmen tidak akan membiarkan saya pergi. Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Adalah bodoh dan konyol untuk meminta pihak lain berhenti. Setelah kematian itu, aku tidak bisa berhenti, begitu juga kamu. Hanya ada satu hasil, apakah kamu membunuhku, atau aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Saya pikir hasilnya adalah yang terakhir. Setelah mengatakan begitu banyak, saya sudah melakukannya. Ini adalah kesabaran terbesar Chen Feng. Dia tiba-tiba memfokuskan matanya,
memukul tombak jari Raja Neraka, dan menyerang Yi Daozi secara langsung. Kamu. Dendam antara menjadi sulit untuk diselesaikan melihat serangan Chen Feng, Yi Daozi mengelak. Bagaimanapun, dia masih memiliki kekuatan seorang Grandmaster dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan Chen Feng. Namun, dia menghindar dan Hong Liantian di belakangnya terekspos lagi. Chen Feng tidak memilih untuk mengejar Yi Daozi, tetapi memanfaatkan situasi tersebut dan bergegas maju. Dengan satu serangan tinju Tian Huang, dia bergegas menuju Hong Liantian. Kematian. Kata kematian yang sederhana adalah keputusasaan. Dan tinju yang seolah menembus langit itu membuat Hong Liantian semakin berkecil hati. Kali ini, dia bahkan tidak berpikir untuk mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Tinju Chen Prezi membesar sedikit demi sedikit di pupilnya, hingga memenuhi seluruh pupil. Namun pada saat kritis ini, tiba-tiba, kepalan tangan merah besar keluar dari belakang kepala Hong Liantian. Dan tinju Chen Feng bertabrakan. Boom! Gelombang udara yang mengerikan meluap. Semua kursi di atas tingkat yang lebih tinggi hancur. Jie, untung kita bisa menyusul, kalau tidak ayah mertuaku akan mati. Chen Feng mengangkat kepalanya dan memfokuskan pandangannya. Saya melihat seseorang datang, sangat mendominasi dan agung. Orang ini tidak tahu kenapa, tapi kulitnya merah dan berminyak, seperti Tuan Guan. Tidak hanya itu, dia sudah cukup tua, dan rambutnya semuanya berwarna merah modis. Dan pria ini sangat liar, rambutnya tidak disisir, dan tergerai ke belakang dengan sembarangan. Ditambah dengan sepasang alis pisau merah, gaya tanpa hambatan dibuat secara ekstrim. Setelah 2 atau 3 detik mengalami kebuntuan, keduanya menarik tinjunya. Chen Feng mundur 2 langkah, tetapi pria itu hanya mundur 1 langkah. Apakah kamu Balrog? Chen Feng bertanya, menyipitkan matanya saat dia menstabilkan dirinya. Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan. Sebelum pria itu sempat menjawab, 2 orang lagi keluar dari belakang. Salah satunya tidak lain adalah He Suixian yang baru saja menghilang. Ada orang lain, tinggi dan anggun, mengenakan pakaian kuno, dengan rambut panjang diikat. Sambil memegang kipas di tangannya, dia menggoyangkannya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, benar, lelaki tua merah ini adalah Balrog, di bawah komando Dong Fangli." Chen Feng tidak bisa menahan cemberut, itu memang benar. Orang yang melawannya tidak lain adalah Balrog. Kekuatan Balrog ini memang luar biasa. Dia baru saja menembakkan 4 jarum penyegel tulang, tapi selama pertarungan tinju, dia sedikit tertinggal. Dia layak mendapatkan reputasinya sebagai orang terkuat kedua di Kerajaan Naga. Namun yang membuatnya sedikit aneh adalah karena Balrog itu ada, kenapa Balrog itu tidak muncul dari awal. Bab 1028. Melihat itu Chen Feng terus menatap Balrog, mengabaikan dirinya sendiri. Dong Fangli berkata dengan sangat sedih, "Kamerat Chen Feng, saya juga seorang tetua Hongmen, tolong jangan abaikan saya." Karena reputasi Yan Mo sangat bagus, setiap kali Dong Fangli dan Yan Mo meninggalkan negara itu pada saat yang bersamaan, mereka menutup mata. Setiap kali ini terjadi, harga dirinya menjadi frustrasi. Mendengar ini, Chen Feng melirik ke arah Dong Fangli. Saya berpikir dalam hati bahwa orang ini baru berusia sekitar 40 tahun. Bagaimana seseorang di usia yang begitu muda bisa mencapai posisi menghormati orang yang lebih tua? Apalagi, berapapun usianya, dia tetap mengenakan pakaian kuno. Mainkan cosplay, tidak mencolok. Kamu orang tua yang sama, kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Chen Feng tetap bertanya. Dong Fangli tampak frustrasi dan menghela nafas, saya bertanggung jawab atas pembangunan Hongmen di luar negeri dan jarang tinggal di dalam negeri, jadi reputasi saya agak rendah. Saya baru saja kembali ke Yanjing beberapa hari yang lalu, jangan bilang Anda tidak mengenal saya, dan banyak orang di Hongmen tidak mengenal saya. Lupakan saja, aku akan membunuhmu nanti, kamu akan mengingatku. Chen Feng tidak bisa tidak terkejut, Dong Fangli ini sangat riang dan bercanda. Umumnya orang seperti ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tiba-tiba, dia menjadi waspada terhadap orang ini. Berhenti mengobrol, kalian berdua, lihat ke bawah. Chen Feng membunuh banyak orang di Hongmen. Untuk kebencian yang begitu besar, mengapa kalian tidak mengambil tindakan? Bunuh orang ini. Hong Liantian berdiri dan meraung keras. Meskipun kedua tetua ini sangat kuat, mereka berdua adalah orang-orang dengan temperamen yang aneh. Sejak kematian ayahnya, warisan tersebut telah diwariskan kepadanya, dan berkali-kali, dia tidak mampu mengintimidasi kedua orang tersebut. Tapi saat ini, apapun yang terjadi, ini tentang masa depan warga Hongmen.
Saya hanya berharap kedua bocah nakal ini dapat membuang sikap main-main mereka yang biasa, membunuh Chen Feng dan menyelamatkan muka Hongmen. Chen Feng, kecuali Jiu Qiansui, awalnya aku tidak ingin mengambil tindakan terhadap orang lain, tapi dengan pukulan barusan, aku merasakan kekuatanmu. Sejujurnya, itu membuatku sangat bersemangat. Aku mendengarnya, Jiu Qiansui menjadi saudara angkatmu, Jie, kamu sangat membuat iri. Hari ini, aku akan membunuhmu dan membuat orang tua Jiu Qiansui ini sedih selama beberapa hari. Yan Mo sepertinya tidak puas dengan para tetua Hongmen dan ketua Aula Kematian tidak masalah. Tapi dia sangat prihatin dengan identitas Chen Feng sebagai saudara angkatnya Jiu Qiansui. Sambil tertawa, dia melompat sekuat tenaga dan bergegas keluar. Chen Feng mengumpulkan pandangannya dan memanfaatkan situasi ini untuk bertarung dengan iblis. Pertempuran ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah orang terkuat kedua di Kerajaan Naga, dan yang lainnya adalah mantan Raja Prajurit, keputusasaan putih di dunia malam gelap. Tabrakan seperti itu sungguh menarik perhatian. Di awal pertarungan, terjadi sedikit jalan buntu, namun momentum kedua pria tersebut sangat luar biasa. Setiap tabrakan dapat menimbulkan semburan angin gelap. Balrog sangat cepat dan benar-benar bisa mengejar Chen Feng dalam postur burung hantu malamnya. Gerakannya bahkan lebih aneh lagi, didukung oleh perlindungan udara yang kuat, setiap gerakan memiliki rasa pengekangan yang aneh. Tangan dan kaki sepertinya tidak bisa direntangkan setiap saat, seolah-olah terjebak di dalam kotak, dan pergerakan anggota badan menjadi terbatas. Namun kekuatan dari tinju dan tendangan setengah-setengah inilah yang, entah kenapa, mengilhami penjaga Qi menjadi lebih kuat. Pada saat ini, telapak tangan kanan Yan Mo menyerang dengan aneh, membuat Chen Feng lengah. Chen Feng panik dan melawan, tetapi dilindungi oleh energi perlindungan Qi, dan lengannya menempel erat ke dadanya. Jika tulangnya tidak sekuat itu, hantaman dahsyat ini pasti akan mematahkan tulangnya. Namun meski tidak ada patah tulang, kekuatan perlindungan Qi yang bertahan lama menghancurkan keseimbangan tubuhnya, menyebabkan dia terjatuh ke samping. Itu luar biasa. Chen Feng diam-diam terkejut. Tepat ketika dia akan jatuh, dia memanfaatkan situasi ini dan bangkit berdiri. Dia melakukan jungkir balik di udara, dan setelah mendarat, dia terpeleset satu langkah dan menenangkan diri. Jie, kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat kuat dalam pertarungan. Itu benar-benar mengejutkanku. Pantas saja kamu bisa membunuh beberapa tetua dan Master Aula hingga kekalahan besar. Menarik. Dari awal hingga akhir, Balrog menunjukkan sikap yang kuat. Menyeringai. Tapi di balik tatapan tersenyum ini, ada kedalaman yang bahkan Chen Feng tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini sangat dalam dan aneh. Menarik. Apalagi yang menarik yang akan datang. Chen Feng memahami senyum Yan Mo sebagai ejekan. Dia diliputi amarah, dan kemudian aura hantu memenuhi tubuhnya lagi. Tiba-tiba, Chen Feng mengubah penampilannya. Suasana yang menakutkan dan gelap menekan seluruh tempat. Balrog yang awalnya masih tersenyum, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berseru, seni bela diri nasional, kamu sebenarnya memiliki seni bela diri nasional di tubuhmu. Tentu saja, dia tahu betapa langkanya seni bela diri nasional. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang muda seperti itu benar-benar bisa melihat Qi yang menakutkan dari seni bela diri nasional. Dan momentum ini sangat gelap dan aneh. Dong Fangli, yang sedang mengipasi dengan bebas, tiba-tiba melebarkan matanya karena terkejut. Dia bergumam tidak percaya, mungkinkah seni bela diri nasional dengan energi gelap seperti itu adalah seruan hantu api penyucian dari keluarga Hong Tong di gerbang neraka. Saya tidak menyangka bahwa seni bela diri nasional ini, yang telah hilang banyak orang bertahun-tahun, akan benar-benar muncul dalam tubuh seorang pemuda dari Kerajaan Naga. Apa yang mewariskan prestasi nasional? He Suixian di samping bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata Dong Fangli. Dong Fangli hanya menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Saya hanya bisa memberitahu Anda satu hal. Jiu Qiansui hanya memiliki seni bela diri nasional yang membuatnya tak terkalahkan di dunia. Mata indah He Suixian sedikit berubah, sementara Hong Liantian berdiri di sampingnya. Terkejut lagi. Aku datang. Di medan perang, Chen Feng tersenyum rendah. Seperti iblis yang haus darah, dia bergegas menuju Balrog dengan gila-gilaan. Dia memiliki wajah yang garang dan senyuman yang tidak bisa ditebak. Dengan satu pukulan, sepertinya itu akan menghancurkan langit. Jie, kemarilah, anggap saja ini sebagai pemanasan sebelum pertarungan dengan Jiu Qiansui.
Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Yanmo dengan cepat kembali ke penampilannya yang ceria. Dia mengerahkan cukup banyak energi rahasia sehingga seluruh tubuhnya tampak lebih merah. Segera setelah itu, dia menggunakan kekuatan telapak tangan penahan untuk menghadapi serangan Chen Feng. Keduanya bertarung sengit lagi, dan Chen Feng, yang menggunakan Devil Cry, mengalami peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Dia sudah sejajar dengan Balrog. Kekuatan bertarung keduanya sungguh menakutkan. Angin gelap yang bergejolak-bergejolak, menyebabkan dedaunan beterbangan secara acak dan asap melayang ke langit. Dia meninju secara acak untuk mematahkan dahan, dan kakinya kuat, meninggalkan banyak lubang besar di tanah. Orang-orang yang hadir tercengang. Melihat Chen Feng dan Yanmo tidak bisa menentukan pemenang untuk waktu yang lama, Hong Liantian menjadi semakin cemas. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata kepada Dongfang Li, "Tuan Dongfang, masalah ini telah berakhir. Demi masa depan orang Hongmen, mengapa Anda tidak diam-diam mengambil tindakan dan bergabung dengan Tuan Yanmo untuk membunuh Chen Feng bersama-sama?" Sejujurnya, dia sedikit takut. Selama Chen Feng masih hidup, hatinya tidak akan tenang. Setelah berpikir sejenak, Dongfang Li mengangguk dan berkata, "Ya, benar, biarkan aku menipu dia dan membantu Yanmo membunuh Chen Feng." Melihat Chen Feng dan Yanmo saling berpelukan dengan telapak tangan, dia melipat kipasnya dan mendesak dia. Senjata tersembunyi di kipas lipat adalah jarum perak yang tidak bersuara. Ketika jarum ini distimulasi, ia sulit dipahami dan hampir tidak bersuara, serta mengandung zat yang sangat beracun. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempurmu, akan sulit dideteksi. Merupakan senjata yang digunakan untuk membunuh orang dengan kekuatan tempur super kuat. Info bosku, Balrog dan Yanmo adalah orang yang sama. Bab 1029. Chen Feng dan Yanmo terjebak dalam kebuntuan dengan telapak tangan mereka, dan sulit untuk membedakannya untuk waktu yang lama. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang berani menarik kekuatannya, begitu mereka menarik kekuatannya, mereka akan dikutuk. Tepat ketika Chen Feng sedang berkonsentrasi melawan Yanmo, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Energi Sunsi dilepaskan, dan dia dilindungi oleh telapak tangan Balrog dan terbang setelah benturan. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, menahan rasa sakit di dadanya, dan mengangkat pakaiannya. Setelah dilihat lebih dekat, saya melihat 2 titik merah yang terasa sakit di pinggang saya. "Kamu bajingan, kamu berani menipuku." Chen Feng sangat marah dan diam-diam mendesaknya. 2 jarum perak menyembur keluar dari pinggangnya dan jatuh ke tanah. Kedua jarum perak ini sangat ramping dan tidak dapat dilihat kecuali Anda memperhatikannya dengan cermat. Aneh, sebelum saya mendapatkan jarumnya, telinga saya bahkan tidak menyadari ada jarum tersembunyi yang datang. Dia menoleh sedikit dan menatap Dongfang Li. Hampir bisa dipastikan yang menyerangnya adalah Dongfang Li. Tapi Dongfang Li tersenyum dan berkata, "Ya, kaulah yang saya serang. Saya yang lebih tua dari Hongmen, dan Anda adalah musuh Hongmen. Saya punya alasan untuk menyerang Anda, jadi jangan lihat saya dengan kebencian seperti itu." "Mata, kamu." Chen Feng hendak memarahi kembali ketika dia tiba-tiba merasakan rasa pusing datang ke dahinya. Dia memegang kepalanya dengan satu tangan dan menggelengkannya, tapi dia masih melihat tanah terbalik. "Ups, jarumnya sangat beracun." Dongfang Li tersenyum lagi dan berkata, "Ya, jarum perakku beracun. Saya jamin kamu tidak akan bisa berdiri, tunggu saja sampai mati." Setelah diracuni olehnya, pada dasarnya tidak ada gunanya. Konyol kalau Balrog sudah bertarung sekian lama, tidak sekuat kedua jarumnya. Hong Liantian tiba-tiba menjadi santai dan tersenyum dingin. Akhirnya, bajingan Chen Feng berhasil ditundukkan. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Kemarilah, ikat Chen Feng lagi. Saya akan menggorengnya hari ini." Kebenciannya pada Chen Feng tidak bisa lagi dilampiaskan melalui metode pembunuhan sederhana. Chen Feng harus mati secara tragis untuk menghilangkan kebenciannya. Setelah menerima pesanan, 4 pria berbaju putih keluar sambil memegang rantai. Mereka berjalan menuju Chen Feng dengan hati-hati, dan dalam jarak lebih dari 10 meter, mereka tiba-tiba berjalan keluar dari surga barat. Karena kekuatan bertarung Chen Feng yang mengejutkan barusan telah menjadi bayangan di hati mereka yang tidak bisa mereka hilangkan. "Ayo, ayo. Duduk di tanah." Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun dia terengah-engah, dia tersenyum muram pada 4 pria berbaju putih. Tawa itu menyeramkan. Kali ini, keempat pria berbaju putih semakin ragu-ragu. "Cepat pergi, dia hanya berpura-pura. Dia telah diracuni olehku dan tidak akan pernah bisa bergerak."
Melihat keempat pria berbaju putih itu ragu-ragu untuk maju, Dongfang Li buru-buru mendesak. Dengan desakan sesepuh, keempat pria berbaju putih mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas maju bersama. Tapi tepat ketika pria berkulit putih pertama hendak mendekati Chen Feng, sebuah peluru menembus langit dan mengenai pria berbaju putih di antara kedua alisnya. Pria berbaju putih itu tewas di tempat. Melihat ini, tiga pria berbaju putih lainnya melepaskan rantai mereka dan melarikan diri dengan cepat. Orang lain di Hongmen juga mencari bunker. Hong Liantian sangat marah. Dia bersembunyi di belakang Yi Dao dan berkata kepada He Shuixian, wakil Master Shuixian, bawa orang ke gedung tinggi di utara dan potong penembak jitu yang penuh kebencian itu menjadi beberapa bagian untukku. Ya, mendapat perintah. He Shuixian berbalik dan pergi. Jie, biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, Yan Mo memilih untuk mengambil tindakan sendiri dan membunuh Chen Feng. Karena dia bisa melihat bahwa keberadaan pemuda ini, Chen Feng, memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah di seluruh dunia. Jika orang ini tidak disingkirkan, pada akhirnya dia akan menjadi masalah yang serius. Dan dia tidak pernah mempermasalahkan beberapa metode yang tercela dan kejam. Oleh karena itu, tidak ada beban psikologis baginya untuk membunuh Chen Feng saat Chen Feng diracun. Melihat Balrog mendekat, Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, permainan belum berakhir. Bila putih di tangan kanannya berkedip, dan dia langsung menusukkan ujung bila putih itu ke tempat di mana jarum panjang itu berada. Darah mengalir keluar, dan cairan hitam perlahan naik di sepanjang alur di tengah bilah putih itu. Tiba-tiba, pusing Chen Feng semakin melemah. Dengan bantuan pisau putih untuk detoksifikasi dan perlindungan rumput nyanyian dewa, tubuh berangsur pulih. Dan dia diam-diam melepaskan ikatan kedua jarum penyegel tulang itu lagi. Saat darahnya melonjak, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Dan target pertamanya bukanlah Balrog, melainkan Dongfang Li. Dalam hidup ini, yang paling dia benci adalah orang lain yang menyelinap ke arahnya. Karena Anda berani menyerangnya secara diam-diam, Anda harus menerima kemarahannya yang luar biasa. Yan Mo sedikit mengernyit, meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Chen Feng, dia merasa tidak nyaman. Kemudian, gerakan membunuh tiba-tiba muncul, dan Chen Feng harus segera dibunuh untuk berjaga-jaga. Begitu dia mengambil tindakan, Chen Feng siap menghindar dan membunuh Dongfang Li secara langsung. Namun di saat kritis ini, sirene tiba-tiba terdengar di kejauhan. Ini kendaraan Departemen Perang. Chen Feng mengenali kendaraan yang datang dari suaranya dan tiba-tiba mengubah taktiknya. Dia tidak memilih untuk menghindari serangan Balrog, tapi memblokirnya dengan kedua tangannya. Dia ditendang secara horizontal oleh Balrog dan dikirim terbang menjauh. Seluruh orang itu tergeletak di tanah, berguling-guling dengan canggung beberapa kali sebelum berhenti. Dia berbaring di tanah, berpura-pura sekarat, dan berhenti bergerak. Yan Mo masih ingin melangkah maju, tetapi melihat seorang murid Hongmen bergegas mendekat, berteriak kaget, Master Sekte, ini tidak baik. Ada beberapa kendaraan dari Departemen Perang, menarik ratusan tentara dengan senjata dan peluru tajam. Bergegas masuk. Petarung. Hong Liantian hampir curiga telinganya salah dengar. Ini adalah kawasan jalan lingkar keempat Yanjing, kenapa banyak tentara bersenjata muncul tanpa bisa dijelaskan. Sebelum dia sempat bereaksi, sekelompok tentara sudah menyerbu masuk. Saya mendengar suara bernada tinggi berkata, semua orang berjongkok dengan kepala di tangan. Jika mereka melawan, kami berhak menembak. Semua murid Hongmen yang hadir bingung. Setelah ditahan oleh tentara bersenjata, mereka semua berjongkok dengan kepala di tangan, tidak berani bergerak lagi. Setelah beberapa saat, seluruh tempat dikepung oleh sejumlah besar pejuang. Hong Liantian benar-benar tercengang dan bingung. Namun Yan Mo berjalan tidak jauh di depan Chen Feng dan tidak berani bergerak lagi. Yi Daozi, He Shuixian, dan Dongfang Li yang berpangkat tinggi juga terlihat sangat jelek. Karena jelas sekali bahwa orang-orang ini datang untuk orang Hongmen. Dan saya mendengar bahwa Chen Feng memiliki hubungan dekat dengan Kementerian Perang. Tanpa diduga, saya dapat mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menyelamatkan Chen Feng. Pada saat ini, seorang pria bertubuh besar dengan tanda pangkat yang sangat tinggi berjalan perlahan. Wajahnya tenang dan bermartabat. Setelah melihat Chen Feng, yang terbaring di tanah dengan panik, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Orang yang datang tak lain adalah Ling Zhengli. Saat melihat orang yang datang adalah Ling Zhengli, Chen Feng juga sedikit terkejut. Dia awalnya mengira itu Jenderal Wang, tapi dia salah. Bagaimanapun, Tuan Su juga mengkhawatirkan keselamatannya sekarang,
dan berharap dia dapat membawa Su Jing bersamanya di masa depan. Jadi Tuan Su mungkin mengkhawatirkannya dan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Namun kedatangan Ling Zhengli benar-benar membuatnya bingung dengan keadaan. Saya bertanya-tanya mengapa pemimpin ini datang ke aula seni bela diri kita bersama para pejuangnya. Bahkan jika kita memiliki sesuatu yang luar biasa, itu seharusnya tidak berada di bawah kendali Departemen Perang, kan? Hong Liantian akhirnya bertanya, tetapi dia juga sangat khawatir. Tenang. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Luo dan keluarga Zheng. Dia tidak akan pernah percaya bahwa para prajurit ini berani melakukan apapun padanya. Ling Zhengli sangat tenang dan berkata dengan nada dingin, saya tidak perlu melaporkan kepada Anda apa yang saya lakukan. Jika Anda berani mengatakan omong kosong lagi, saya akan menangkap Anda. Bab 1030. Dengan kehadiran prajurit 10, seluruh warga Hongmen benar-benar terintimidasi. Bahkan Hong Liantian dan yang lainnya tampak tidak berarti di depan Ling Zhengli. Ling Zhengli berjalan perlahan ke arah Chen Feng, berjongkok, dan membantu Chen Feng berdiri. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Chen Feng yang malu, dan dia merasakan gelombang kemarahan yang meningkat. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut sambil menahan emosinya. Sepasang mata tua menatap Chen Feng dengan lembut. Chen Feng menunjuk ke lutut yang berdarah di kaki kanannya dan berkata dengan menyedihkan, saya tertembak dan menjadi setengah cacat. Saya juga dipukuli oleh sekelompok orang dalam waktu yang lama dan hampir dilempar ke penggorengan. Untungnya Anda datang tepat waktu, kalau tidak saya akan disiksa sampai mati oleh mereka. Tampaknya Ling Zhengli ada di sini untuk membantunya. Dalam hal ini, mari kita jual dengan buruk dulu untuk mendapatkan simpati. Hong Liantian, yang berada di level yang lebih tinggi, sangat marah hingga ingin mengutuk. Chen Feng telah membunuh begitu banyak orang Hongmen, dan dia berpura-pura menjadi menyedihkan di sini, sungguh menjijikkan. Namun, Ling Zhengli hanya mempercayainya. Dia mendukung Chen Feng dan menyerahkannya kepada dua petugas polisi di belakangnya. Matanya sedikit fokus dan dia menatap Hong Liantian. Dengan wajah tenang, dia tidak menunjukkan kemarahan atau otoritas, dan berkata dengan agak mendominasi, kamu adalah geng kecil, tetapi kamu sebenarnya melakukan kejahatan di Anjing. Itu melanggar hukum. Dia sekarang sangat beruntung karena dia datang tidak terlambat. Jika tidak, Chen Feng mungkin berada dalam bahaya. Dengan ekspresi polos di wajahnya, Hong Liantian buru-buru berkata, pemimpin ini, saya memiliki hubungan dengan Tuan Zhengrong, Tuan Zheng, dan Tuan Luo Yuanjin. Apakah ada kesalahpahaman? Anda hanya perlu menghubungi Tuan Zheng dan Tuan Luo, saya yakin kesalahpahaman juga akan terselesaikan. Setelah semua kekacauan, Departemen Perang mengambil tindakan dan melanggar aturan. Sejujurnya, ini sangat dilarang. Tapi sekarang karena kasusnya, dia hanya bisa mengeluarkan dua bos institusional dan bersaing dengan bos Departemen Perang yang tidak dikenal untuk perebutan kekuasaan. Meski level tanda pangkat bos Departemen Perang ini sangat tinggi, masih terdapat gap dibandingkan dengan Luo Laozheng. Terutama Zheng Lao, Zhengrong, yang berada di puncak seluruh kerajaan naga. Agaknya bos Departemen Perang ini akan berpikir dua kali. Kamu, seorang pemimpin geng, ingin mengalahkanku. Dengan ekspresi tenang, Zhengli berkata dengan dingin, saya tidak mengenal Tuan Zheng dan Tuan Luo, dan mereka tidak dapat mengendalikan saya. Ada begitu banyak orang di sini. Senjata api ilegal, begitu banyak orang mati, saya ingin mengurusnya. Kamu. Hong Liantian langsung tercekat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan memberikan wajah apapun kepada Tuan Luo dan Tuan Zheng. Apalagi dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan pertarungan antar geng. Ini terlalu penuh kebencian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Setelah sedikit tenang, dia menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, maaf, saya tidak membunuh orang-orang ini, mereka semua dibunuh oleh Chen Feng. Ada ratusan pasang mata di sini yang bisa bersaksi. Sejak pihak lain ingin menggunakan pembunuhan sebagai alasan, oke, pembunuhnya adalah Chen Feng, pergi dan tangkap dia. Kamu mungkin salah tentang satu hal. Ling Zhengli berkata dengan tenang, saat aku bilang kita perlu mengendalikannya, aku tidak bermaksud mencari tahu siapa yang membunuhnya, tapi aku ingin mengendalikan geng pelanggar hukummu. Tiba-tiba dia melambaikan jari telunjuk kanannya. Dalam sekejap, lebih dari selusin tentara bersenjatakan senapan mesin ringan ditujukan ke semua orang di jajaran tingkat tinggi dan melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu. Suara tembakannya meledak dan mengguncang gendang telinga. Dan pemandangan mendadak ini membuat Hong Liantian dan yang lainnya lengah.
Terjadi hujan lebat tembakan, dan Hong Liantian terlalu lemah untuk melawan, jadi dia ditembak mati oleh banyak peluru. Yi Daozi dan Dong Fangli mencoba yang terbaik untuk menghindar dan melompat ke belakang level tinggi. Di antaranya, Yi Daozi tertembak 2 kali dan Dong Fangli tertembak 1 kali. Jika bukan karena kekuatannya yang tinggi, tidak akan bisa lolos dari kematian. Kini, mereka berdua menyeret tubuh mereka yang terluka dan melarikan diri, namun di kiri dan kanan, ada tentara bersenjata yang mengelilingi mereka. Maafkan aku, Yi Lao. Setelah melihat ini, Dong Fangli memutar matanya sedikit dan tiba-tiba menendang dada Yi Daozi. Yi Daozi segera jatuh ke tanah dan mengutuk, Dong Fangli, kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Begitu dia selesai mengutuk, dia dikelilingi oleh lebih dari 10 tentara. Dan para prajurit ini menembak langsung tanpa ragu-ragu, membunuh Yi Daozi. Adapun Dong Fangli, kekuatannya juga tak terduga. Dia menyelinap ke dalam hutan untuk menghindari peluru, lalu memanjat tembok dan melarikan diri sepenuhnya. Di tengah lapangan, setelah membunuh Hong Liantian, Ling Shengli menunjuk ke arah Balrog dengan arogan. Para prajurit di belakangnya langsung bergegas. Melihat hal tersebut, Balrog berdiri dan lari secepat yang dia bisa. Dia sangat cepat sehingga tentara gagal memukulnya meskipun mereka terus-menerus menembak. Melihat sosok iblis yang menghilang, Chen Feng berdiri tegak, perasaan lemahnya menghilang, dan berkata kepada Ling Shengli, Ling Lao, tidak perlu menembak lagi, dan tidak perlu mengirim orang untuk mengejarnya, kita tidak bisa membunuh orang itu. Kekuatan Balrog juga luar biasa. Pejuang fana tidak bisa membunuh orang seperti itu. Ling Shengli mengangkat tangannya dan meminta anak buahnya berhenti menembak. Dia memandang Chen Feng lagi dan tiba-tiba menemukan bahwa Chen Feng terlihat jauh lebih baik. Dia tidak merasa lemah sama sekali, dan dia segera merasa lega dan berkata kepada Chen Feng, ayo pergi, aku akan membawamu ke rumah sakit. Darah masih mengalir dari kakinya, dan Chen Feng mengangguk. Mengikuti Ling Shengli, dia meninggalkan altar Jenderal Hongmen. Insiden Chen Feng membobol forum utama Hongmen sendirian akhirnya berakhir dengan intervensi kuat Ling Shengli. Kali ini, pihak Hongmen mengalami kerusakan parah. Di antara tetua 5 elemen, hanya tetua elemen air Yun Xianger yang tersisa. Dari 4 Master Aula, hanya Master Aula Longhu, Xiang Wentian, yang tersisa. Wakil pemimpin sekte Yi Daozi terbunuh, dan sesepuh Dong Fangli ditembak. Bahkan Hong Liantian, pemimpin Hongmen, ditembak mati secara acak. Hongmen hampir kehilangan seluruh organisasi tingkat tingginya dan pasti akan hancur dalam waktu singkat. Chen Feng dan Ling Shengli duduk di dalam mobil dan menuju ke rumah sakit. Setelah hening lama, Chen Feng akhirnya bertanya, Tuan Ling, apa yang Anda nyanyikan? Anda tahu, jika Anda mengerahkan tentara secara pribadi dan membunuh banyak orang tanpa perintah, masa depan Anda akan dipertaruhkan. Tidak, kita mungkin harus pergi ke pengadilan Kementerian Perang. Sejujurnya, dia benar-benar tidak memahami operasi Ling Shengli. Itu hanya bisa dikatakan merugikan diri sendiri. Meskipun levelnya cukup tinggi, kesalahan yang dia lakukan hari ini adalah hal yang tabu di Departemen Perang. Tapi yang mengejutkannya adalah Ling Shengli sepertinya tidak mempedulikannya. Ada semacam ketidakpedulian yang diterima dengan tenang. Saat saya mengkhianati Tuan Yan, saya tidak punya masa depan, dan saya menderita karena penyiksaan hati nurani saya. Ling Shengli tiba-tiba berbicara, dan tiba-tiba kehilangan ketenangannya yang biasa dan menjadi emosional. Chen Feng tiba-tiba memfokuskan matanya dingin. Sepertinya dalam sekejap, dia mengerti apa yang telah dilakukan Ling Shengli. Dia bertanya, apakah Anda tahu bahwa saya memanfaatkan Anda? Ya, Tuan Su memberitahuku. Ling Shengli menjadi tenang dan mengangguk, Anda mendapatkan bukti Wuxi dari saya, dan kemudian di tangan Wuxi, saya mendapat bukti atas kejahatanku. Sejujurnya, trik ini sangat cerdik. Tetapi tidak ada gunanya bagiku. Selama bertahun-tahun, aku telah berjalan seperti zombie, hidup dalam rasa bersalah, hanya berpikir bahwa suatu hari nanti aku bisa menebus dosa-dosaku. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.